Karena ada narasi begini, Bil. Wah, kalau udah kena air ya bagus nyemplung sekalian kan. Betul. Basah sekalian maksudnya, basah sekalian. Nah, ada yang bilang kalau teman-teman saya dulu di HMI bilang gini, aduh, senior ini yang jebak aku masuk HMI kayak gitu kan. Nah, jadi ada yang merasa terjebak gitu. Kalau Nabil merasa terjebak nggak masuk HMI? Tidak sama sekali terjebak. Karena di HMI kita belajar keislaman, kita belajar modernisasi, dan kita belajar keindonesiaan. Indonesia. Jadi lengkap lah udah Lengkap di ya. HMI ini. Sudah kompleks, dan ini organisasi mahasiswa yang terbaik bagi saya. Jadi, nah itu kan alasan Nabil kenapa pada akhirnya jatuh hati kepada HMI. Karena ternyata keluarga Nabil udah KHMI juga ternyata ya, Korps alumni HMI kan gitu kan. Nah, jadi Bil sebagai ketua umum HMI komisariat hari ini, seharusnya sebagai kader HMI itu kita tuh sebenarnya harus bersikap seperti apa sih, Bil? Kalau sebagai kader HMI. Karena kan kalau anak HMI itu bilang ibarat kata tuh kalau digoreskan pun ini kulit kita nih darahnya nggak merah lagi, Bil. Udah hijau deh, udah hijau deh, Bil. Jadi kalau seharusnya kita sebagai kader HMI ini kita idealnya itu seperti apa, Bil? Kalau anak HMI khususnya yang di kampus hari ini ya. Kalau bagi saya, untuk anak-anak HMI itu tahu kembali kepada rumahnya tersebut, itu rumah insan cita, kembali ke komisariatnya. Memang betul kawan-kawan udah hebat di luar, hebat dimanapun kan, mungkin ada yang jadi ini jadi itu, kembali ke rumahnya, harus berhimpun di HMI gitu kan. Terus untuk kawan-kawan yang masih mempertanyakan dan meragukan, mungkin ada beberapa orang yang merasa tersesat misalnya di HMI, tidak tahu arah kan, karena ikut kawan-kawan yang lain mengatakan udah merasa dijebak gitu, kayak abang katakan tadi. Jadi udah kembali lagi kita pada HMI gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau di HMI ini ya ada susah senangnya lah ya kan. Ada susah senangnya. Ada yang menggoda-goda juga gitu kan. Banyaklah macam dinamika yang terjadi dalam tubuh HMI ini. Nah, tapi pada dasarnya yang harus kita ingat khususnya pada teman-teman yang di mahasiswa harus menjunjung tinggi yang namanya idealisme itu sendiri kan gitu kan. Betul. Agar apa? Agar kaum pergerakan ini melekat di tubuh mereka kan gitu kan. Nah, selanjutnya Bil, HMI ada merasakan ini nggak, Bil? Kesusahan dalam merekrut kader. Untuk kesusahan itu pasti ada kan? Dan yang saya alami hari ini tidak ada kesusahan bagi saya dan kawan-kawan. Karena HMI ini tetap eksis masih tetap eksis, karena dibaluti dengan branding HMI dari mulai tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh lokal itu masih sering terjadi dengan proses perekrutan tersebut, dan relasi-relasi yang mungkin orang lain itu merasakan relasi HMI ini sangat besar, sangat kuat, hingga jaringan-jaringannya itu sangat kokoh di berbagai daerah di Indonesia gitu. Berarti Nabil masih sering ketemu atau silaturahmi dengan senior-senior yang ada di sini gitu? HMI sini? Masih sering. Masih sering ya? Masih sering. Karena kalau kita lihat dari proses perekrutmen ya, kaderisasi itu mungkin karena zaman dari sekarang, zaman era-era digital, mungkin mahasiswa sekarang lebih asik dengan yang sukanya digital ya. Tapi HMI tidak menolak itu dan menjawab zaman-zaman tersebut gitu. Nah, kan
kalau misalnya memang Kalau benar HM ini bisa menjawab tantangan zaman hari ini, Bil. Kira-kira kalau orang mau mendaftar HM itu, ya dampaknya ke dia itu bisa apa, Bil? Di HM ini dia bisa belajar apa, Bil? Kira-kira. betul. Kalau di HMI rata-rata kita melihat orang-orang yang masuk ke HMI itu karena pengen belajar public speaking. Mungkin Oke. dari dalam dirinya belum bisa public speaking, maka HMI tempatnya. Boleh. Ada orang yang pengen belajar KMO. Apa tuh KMU? KMO di HMI ada materi KMO. Apa tuh? KMO itu kepemimpinan manajemen organisasi. Oh. Jadi di HMI ada materi KMO. Di HMI inilah tempat para kader itu belajar leadershipnya. Leadership ya. Leadership. Hmm. Bukan ngebos ya. Bukan ngebos ya. Ngebos. Kalau ngebos Beda tuh bos sama leadership. Beda. Oke. Jadi belajar leadershipnya. Bagaimana mengelola orang yang banyak. Bagaimana memberikan solusi terhadap kelolaan orang yang banyak, gitu kan? Karena kan kita di organisasi ini berbeda latar belakang semuanya. Benar. Ya kan? Ada dari daerah A, daerah B, daerah C. Setiap daerah itu beda-beda karakternya. Jadi di HMI inilah tempatnya, tempat wadahnya belajar KMO. Terus juga kita belajar manajemen konflik, gitu kan? Manajemen konflik. Bagaimana mengatasi masalah. Ketika ada masalah itu harus dimanajemenkan. Terus DMI juga belajar tentang negosiasi. Kalau ada lobby yang lobby gitu kan. Kalau ada yang diperebutkan, mana negosiasinya? Gimana caranya? Kalau nggak bisa win, ya udah win-win solution. Mungkin ada banyak lagi yang lebih indah di HMI. Banyak ada di HMI juga punya lembaga-lembaga juga, ada LEMI, lembaga ekonomi mahasiswa Islam. Di HMI juga punya LEPAMI kan, lembaga pencipta alam mahasiswa Islam. Mapala, di HMI juga ada mapalanya. Oh gitu. Ya. Itu HMI-nya per komisariat atau secabang? Secabang. Oh, untuk mapalanya. Ya, jadi anak-anak komisariat bisa jadi adik-adik kader mahasiswa-mahasiswa yang punya minat bermain dengan alam, itu bisa masuk ke mapala HMI tadi ya. LEPAMI namanya. LEPAMI namanya. Nah, itu sekretariatnya di cabang langsung. Di cabang langsung. Oh, menarik juga ya. Nah, tapi kami di HMI Medan nggak ada tuh Bil. Di Aceh ada ya? Di Aceh LEPAMI ada. itu ya. Di Aceh ada. Jadi karena yang suka dengan pers, ya kan? Atau wartawan dan sebagainya, itu di HMI juga ada. Dilatih. Ya. Berarti ada ilmu jurnalistik di sini. Ada LPP, Lembaga Pers Mahasiswa Islam kan. Oke. Itu di level komisariat ada tuh. Level komisariat itu kalau memang seandainya anggotanya banyak itu kita bisa diadakan. Tapi kan nggak satu komisariat itu suka dengan pers atau suka dengan ekonomi. Benar. Kalau di ekonomi kan ada LEMI kan. Kalau yang suka dengan ekonomi investasi, pasar modal, kan, forex dan sebagainya, Bitcoin itu ada di LEMI tadi maksudnya. Di komisariat ekonomi. Di komisariat bukan, di komisariat di seluruh komisariat Banda Aceh itu bisa ada wadahnya jadi LEMI secabang Banda Aceh. Gitu. Oh, jadi semua komisariat bisa mengadakan acara tersebut. Jadi kita misalnya dari komisariat ini mau buat diskusi atau enggak workshop tentang LEMI tadi, baik dari segi investasi, pasar modal dan sebagainya, itu bisa langsung menghubungi pihak direktur dari LEMI tersebut. Gitu. Iya, menarik juga HMI yang di Aceh ini. Betul. Jadi banyak menyediakan wadah-wadah yang sebenarnya itu bisa menjawab kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Ya, oke. Nah, jadi Bil, kalau kalau di HM ini kan di luar mendapatkan minat bakat kan, mereka kan orang mau bergabung ke dalam sebuah organisasi itu kan dengan bermacam-macam orientasi ya. Dan bermacam-macam juga tujuan mereka mau ngapain berorganisasi ini kan gitu kan. Nah, dan kemudian HM ini kan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan,
tapi dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, kan begitu kan. Nah, karena banyak teman-teman ini merasa bahwa masuk HMI itu takutnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Yang pertama, Bill, udah kehilangan waktu, ya kan? Kadang-kadang bisa begadang sampai diskusi masalah Tuhan, ya kan? Kan banyak terjadi nih di HMI kan. Nah, lalu kemudian habis duit juga. Nah, jadi soal pernyataan-pernyataan seperti ini gimana Nabil menanggapin? Apakah itu sesuai dengan yang dialami sebagian mahasiswa? Sebagian mahasiswa yang hari ini kebiasaannya begadang terus nongkrong gitu ya. Nah, karena kan anak organisasi itu terkenal juga begadang, Bil. Ya kan? Biasanya kita kalau mahasiswa tuh bahas politik tuh bisa sampai pagi. Ya kan? Diskusinya tuh bisa dibilang hangat lah. Jadi berbagai macam lini di negara ini bisa kita bahas. Nah, kira-kira menurut Nabil, kan kalau misalnya kita bergadang terlalu lama bisa menghabiskan waktu, menghabiskan uang, ya kan, dan lain sebagainya. Bisa-bisa jadi besoknya nggak kuliah. Nah, jadi untuk menanggapi pernyataan-pernyataan seperti ini, itu Nabil sebagai ketum HMI menanggapinya seperti apa? Kalau pandangan saya terkait organisasi yang membuat bergadang tadi ya, mungkin bisa kita fleksibelkan waktunya. Kalau memang betul itu sangat memerlukan, ya silahkan begadang. Ataupun kalau memang nggak perlu, ya udah pulang aja gitu. Karena kan ada lagunya Irama Bergadang, jangan bergadang gitu. Kalau nggak ada gunanya ya. Ya, kalau nggak ada gunanya. Benar. Itu kata Haji Roma ya. Oke. Berarti di HMI ini orang suka begadang nggak? Kalau di HMI Medan tuh orang-orang rata-rata begadang. Betul. Karena pembahasannya tuh selain politik ya, yang paling bisa buat kita begadang tuh kalau bahas agama, Bil. Di mana Tuhan? Nah itu. Tapi walaupun jawabannya nggak pernah nemu ya, tapi itu membuat cara berpikir dan nalar kita tuh semakin kritis gitu. Karena kita membahas sesuatu yang kita percaya tapi tak terlihat, ya kan? Nah itu mendorong kita untuk berpikir lebih kritis gitu kan. Nah, kemudian bisa memperbaiki juga nalar berpikir kita, kan gitu kan. Nah, kalau memang betul bergadang ya udah silahkan bergadang, tapi sholat subuhnya itu harus jangan tinggal, Masya Allah ya. Karena percuma kan bergadang berlama-lama, tapi sholatnya ditinggalkan. Gitu. Waduh, terpukul ya. Terpukul. Sudah membahas agama di tengah malam, tapi sholat, tapi sholatnya nggak ada gitu. Aduh. Jadi udah bahas agama seharusnya dikerjakan kewajibannya gitu ya. Oke, terakhir Bil, sebelum kita akhiri acara kita ini, ada nggak pesan dan kesan untuk baik itu kader baru ataupun kader-kader di HMI yang khususnya Komisariat FISIP USK? Boleh disampaikan nggak? Mungkin untuk pesan dan kesan, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan untuk calon-calon kader ataupun kader-kader baru yang saat ini. Kemarin juga barusan selesai basic training nih, LK1 di HMI. Pesan saya, jangan jadikan HMI ini simbol. Jangan jadikan HMI sebagai simbol. Karena organisasi ini hidup karena kadernya. Oke. Tolong jaga marwah HMI, jangan menjadi seorang oknum. Berbakti dan berbaik hatilah kepada HMI. Gitu. Tetap terus semangat, tetap nikmati proses-proses kawan-kawan ber-HMI, baik dari Kohati atau HMI One. Selalu jaga nama baik HMI. Jadi teman-teman harus menjaga nama baik HMI, baik yang barusan lulus LK1 maupun yang sudah menjadi kader HMI dan senior-senior juga. Nah, ya kan, kadang-kadang kakanda ini mau offset juga, Bil. Ya kan, jadi kakanda ini juga harus jaga nama baik HMI, ya, Bil. Betul. Nah, oke ya. Dan untuk
yang sedang lagi berjuang di HMI, berjuangnya ya kan kadang-kadang kita diskusi bisa sampai tengah malam, Bil. Ya. Jangan lupa minum air hangat. Ya kan? Jangan lupa minum air hangat, karena itu penting, Bil. Ya kan? Oke, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.